Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Lailia Sari dengan NIM 220512446 ingin menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya kita kenalan dulu apa itu standarisasi jaringan. Jadi standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Eh, Mengapa standarisasi jaringan itu diperlukan? Karena kita ketika itu bahasa satu pemrograman di web itu akan berbeda ketika dia dimasukkan ke mobile. Maka dari itu kita perlu perlu menstandarisasi jaringan agar semua itu bisa tetap terhubung. Lalu di sini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah OSI layer atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Jadi di sini ada OSI model. Jadi dia ini ada 7 layer. Yang pertama namanya application layer. Ini merupakan layer paling luar dari susunan OSI yang berisi UI. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lalu di layer kedua ada presentation layer, berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan, seperti workstation dan network style. Lalu di layer ketiga ini ada session. Ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dianjurkan. Untuk yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk membagi data ke dalam paket dan memberinya nomor urut sehingga dapat disusun kembali pada proses berikutnya. Untuk selanjutnya ada layer kelima, ini adalah network layer, memiliki tugas yang mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui networking. Di nomor yang keenam, kita bertemu dengan data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Dan pada proses ini dilakukan koreksi kesalahan. Untuk yang terakhir, ini ada physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan topologi jaringan, dan perkawinan. Untuk selanjutnya kita akan berkenalan dengan TCP atau IP. Jadi TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Di sini perbedaannya dengan OSI layer, di sini cuma ada 4 layer. Yang pertama adalah application. Pada layer inilah terletak semua aplikasi menggunakan protokol TCP/IP, misalnya FTP, SMTP, dan HTTP. Lalu yang kedua ada transport layer, merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua hasil untuk keperluan aplikasi di atasnya. Dua protokol yang sangat penting pada layer ini adalah TCP dan UDP. Lalu di layer yang ketiga kita bertemu dengan protokol atau internet yang berada pada layer ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Protokol yang ada pada layer ini antara lain IP dan ICMP. Atau yang terakhir ada network access. Ini layer ini bertanggung jawab mengirim dan menerima data ke dan dari media fisik yang dapat berupa kabel, fiber optik, atau gamma radio current yang tugasnya ini protokol pada layer ini harus mampu menerjemahkan dari sinyal listrik menjadi data digital yang dimengerti komputer seperti SLP, PPP, dan AIPP. Lalu kita bahas OSI versus TCP atau IP. Jadi perbedaannya, kalau TCP/IP ini merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Lalu yang kedua, semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Lalu yang ketiga, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Yang keempat, layer TCP/IP lebih sederhana daripada OSI.
Lalu untuk selanjutnya kita akan kenalan dengan UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. UDP vs TCP/IP. Perbedaannya di konteks kemampuan koneksi, kalau TCP/IP ini perlu menghubungkan komputer untuk saling bertukar data. Kalau UDP ini bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lalu di konteks karakteristik, kalau TCP/IP ini berbasis koneksi, tapi kalau di UDP connectionless atau tidak berbasis koneksi. Lalu di konteks yang ketiga, transmisi data ini memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data menjadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Lalu di UDP ini dilakukan dalam bentuk diagram. Datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Lalu di konteks yang keempat, ini ada jenis port yang digunakan. Kalau biasanya TCP atau IP ini menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65535 untuk ephemeral port. Lalu di port 1 sampai 1023 untuk well-known port, dan port 1024 sampai 49151 untuk register toast. Untuk yang di UDP menggunakan port 16 bit integer yang dimana antara port satu sama lain harus berbeda. Contoh aplikasinya di TCP atau IP ini ada FTP, SMTP, dan Telnet. Tapi untuk yang di DV ini ada SUN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Selanjutnya kita kenalan dengan network protokol. Jadi yang pertama itu ada serial line internet protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data melalui saluran telepon. Yang kedua ada simple mail transfer protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server ke email pengguna. Lalu yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW yang biasa WWW ini mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringannya digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima adalah File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet. Yang keenam adalah Wide Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research organisasi, keuangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun internet. Yang ketujuh ada Secure Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end untuk memodifikasi SSL. Apache Linux dapat menggunakan perintah e-to-do-smart. Di yang ke-8 ini basis Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol yang digunakan untuk monitoring device jaringan dan aplikasi yang menggunakan protokol ini ada MTQ, Dedut, dan lain-lain. Mohon maaf ini belum saya ganti, tapi di nomor 9 kita kenalan dengan Secure Shell. Ini adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh pentingnya adalah SSH user at IP server. Lalu yang ke-10 ada Post Office Protocol Version atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11 Internet Message Access Protocol atau IMAP.
IP, protokol sender untuk mengakses atau mengambil email, dan server IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat kode di server menjadi pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Lalu ada ICMP, ada WAN, ada DNS, dan yang terakhir ada HTTPS, itu versi aman dari HTTP, tapi protokol komunikasi dari World Wide Web. Lalu kita kenalan dengan well-known port atau reserved port. Jadi ini adalah port-port dalam kategori ini memiliki nomor port yang telah direservasi untuk digunakan oleh layanan atau aplikasi tertentu yang sangat umum dan penting dalam lingkungan jaringan. Mereka terletak dalam rentang nomor port 0 hingga 1023. Regis port ini adalah salah satu. Ya, oke, kita lanjut. Ini adalah reserve port. Dia dimulai partnya itu dari range 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IAMA atau Internet Asing Number Authority, hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Port-port ini memiliki arti khusus dalam komunikasi jaringan dan sudah ditentukan oleh Internet Asing Numbers Authority atau IAMA. Lalu selanjutnya ada registered port. Jadi register port adalah salah satu dari tiga kategori port yang digunakan dalam sistem penemuan port yang digunakan dalam protokol TCP atau IP. Kategori port ini digunakan untuk mengidentifikasi layanan yang terdaftar secara resmi dan dikelola oleh Internet Asing Number Authority. Port-port dalam kategori ini memiliki nomor port yang telah didaftarkan secara resmi dan ditetapkan untuk digunakan oleh aplikasi atau layanan tertentu. Port-port yang termasuk dalam kategori register port memiliki nomor port antara 1024 sampai 49151 dan dapat diakses oleh program dengan program aplikasi digunakan oleh use account biasa. Sekian itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen di bawah ya. Sudah cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.